lagi bersama kami calon guru penggerak angkatan 11. Pada sesi kali ini kami akan mempraktekkan proses coaching dan supervisi akademik. Di mana di sebelah kanan saya Karmin Sawatu, sebelah kiri saya Mahidin Tangki, dan saya sendiri Syifa Pilu. Selamat menyaksikan. Terima Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Karmin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik, Pak. Oke, baik. Pak, saya sebagai pengamat atau observer akan melihat proses coaching Pak Karmin hari ini dengan si coach nanti Pak Tau. Iya. Namun sebelum memulai percakapan ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan publik penilaian observasi saya, Pak, agar Pak Karmin juga harus tahu. Ya, Pak ya. Iya. Nanti untuk rubrik penilaian saya yang akan menjadi acuan adalah saya harapkan dalam proses percakapan nanti Pak Karmin sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, terus proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Pak Karmin sudah memiliki kompetensi inti dari mendengar kompetensi inti dari coaching yang meliputi presence, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Iya. Tentunya dengan teknik rasa, Pak, toh? Iya. Ya. Dan juga saya berharap nanti dalam proses percakapan Pak Karmin bisa melakukan coaching. Tentu jangan lupa untuk menyerapkan akar dari Tirta, Iya. yaitu tujuan, identifikasi, rencana, dan juga tanggung jawab, Pak ya. Tanggung jawab, iya. Itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam menikmati percakapan Bapak nanti. Bagaimana, Pak? Pak paham? Iya, saya paham. Oke, baik. Kalau begitu sebelum dimulai proses coachingnya ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Boleh, Pak ya? Boleh, boleh. Baik. Pertanyaan pertama nih, Pak. Pak, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Pak kembangkan dalam proses percakapan nanti, Pak? Iya. Jadi ada dua kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama mendengarkan aktif, kemudian yang kedua pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa. Oh, luar biasa, Pak. Iya. Dari kedua kompetensi itu, kira-kira bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin Pak Karmin kembangkan dalam proses coaching nanti, Pak? Iya. Ya, nanti untuk kompetensi spesifikasinya adalah mendengarkan aktif supaya saya bisa menggali potensi daripada coaching yang mana bisa menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang dihadapi. Oke, baik. Memang mendengar aktif adalah salah satu kunci agar bisa menggali banyak hal dari seorang coach, Pak ya. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih, perihal indikator ketercapaian, Pak. Kira-kira tolak ukur yang bagaimana nih terkait indikator ketercapaian yang ingin Pak Karmin tuju dalam proses percakapan nanti? Oke, baik, Pak. Indikator keberhasilan yang ingin saya tuju yaitu yang pertama adalah bahwa nanti dalam coaching saya akan menerapkan alur Tirta, pertanyaan secara runut, kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coaching sendiri agar dia dapat menemukan solusi atau permasalahan yang ada. Ya, baik. Semoga dari indikator yang Pak sudah sampaikan terkait proses yang meliputi Tirta, kemudian ide-ide, solusi dari coaching bisa tergali dengan maksimal, Pak ya, dan bisa tercapai dalam proses percakapan nanti. Hanya itu yang saya tanyakan. Selanjutnya silakan Pak Karmin memulai percakapan dengan coach. Saya berharap semoga proses percakapan nanti bisa berjalan lancar, Pak ya, dengan indikator kebersihan yang sudah Pak sampaikan. Terima kasih, Pak ya. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Syifa. Ya, waalaikumsalam, Pak. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Kira-kira Ibu Syifa tahu tidak? Saya panggil ke sini tuh, tahu tidak? Kalau terkait dengan itu, Pak, saya merasa bahwa saya dipanggil ke sini terkait dengan kegiatan pembelajaran tadi waktu Bapak supervisi di kelas. Menurut Ibu pada saat proses pembelajaran di kelas tadi itu menurut Ibu kira-kira bagaimana?
Kalau menurut saya pribadi nih, Pak, kalau pembelajaran tadi itu memang baik, cuma Oke. anak-anak yang kurang bersemangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, Pak. Kira-kira alasan mereka kurang bersemangat itu menurut Ibu itu mengapa? Kalau menurut saya sih sebenarnya faktor anak-anak kurang bersemangat ini karena memang pada dasarnya mereka waktu di SD itu tidak memiliki basic dalam pembelajaran bahasa Inggris. Nah, itu yang menyebabkan ketika mereka sudah sampai ke tingkat yang lebih tinggi, mereka mengalami kesulitan dalam memahami pelajarannya. Itu yang menyebabkan anak-anak kurang bersemangat atau kurang senang untuk belajar bahasa Inggris. Oh iya, begitu ya. Kalau seperti itu yang Ibu hadapi, menurut Ibu apa yang sudah Ibu lakukan? Kalau yang sudah saya lakukan selama proses pembelajaran di kelas itu, yang pasti pertama sebelum kegiatan pembelajaran kan saya memberikan motivasi kepada anak-anak alasan mengapa kita harus belajar bahasa Inggris. Nah, kemudian saya selalu memberikan semangat, dorongan, manfaat dari pembelajaran bahasa Inggris itu dia sangat besar seperti itu. Oh gitu ya. Kalau menurut Ibu yang sudah Ibu lakukan motivasi seperti apa yang Ibu sudah lakukan? Motivasi yang saya sudah lakukan itu ya memberikan mereka semangat agar lebih bersemangat lagi dalam belajar bahasa Inggris. Kira-kira ada hal yang lain tidak yang lain dari yang Ibu sudah sampaikan itu kira-kira? Kalau hal lain kebetulan untuk bahasa Inggris ada klubnya, namanya English Club. Jadi ketika pulang sekolah ada waktu di mana ada beberapa anak yang memang mau bergabung dalam klub itu, mereka mengikuti pembelajaran tambahan untuk pembelajaran bahasa Inggris supaya ketika mereka di kelas mereka dapat memahami, walaupun tidak sepenuhnya memahami tentang pelajaran bahasa Inggris ya Pak, tapi mereka sedikit mengetahui apa yang saya sampaikan seperti itu. Jadi dari permasalahan yang dihadapi tadi, kira-kira yang nanti Ibu lakukan itu untuk mengatasi masalah yang dihadapi yang tadi, kira-kira kedepannya Ibu nanti apa yang Ibu lakukan? Kedepannya mungkin saya akan meminta bantuan dari orang tua mereka, melakukan kerjasama untuk memperhatikan anaknya, terutama dalam memfasilitasi mereka dalam pemanfaatan kamus dalam kegiatan pembelajaran. Kalau misalnya orang tuanya juga tidak memahami hal yang seperti itu, bagaimana menurut Ibu? Kalau orang tua tidak bisa bekerja sama, ya mungkin saya akan meminta pihak sekolah untuk menyediakan kamus bagi siswa ketika kegiatan pembelajaran di kelas, Pak. Oh iya, baik menurut Ibu. Mudah-mudahan kedepannya bisa terlaksana dengan baik sehingga dapat meningkatkan hasil belajar mereka yang seperti yang Ibu tadi sampaikan. Ya. Jadi kira-kira dari yang Ibu utarakan itu apa yang Ibu bisa dapat ambil kesimpulannya? Yang saya dapat ambil kesimpulan daripada kegiatan hari ini Pak, ternyata memang jadi guru itu harus punya motivasi lebih, sabar, niatnya dengan hati agar apa yang disampaikan kepada anak-anak itu sampai. Karena seperti yang kita lihat sekarang bahwa kebanyakan siswa itu lebih suka bermain daripada belajar. Nah, oleh karena itu mungkin saya lebih belajar lebih banyak lagi atau memahami siswa, karakter siswa lebih detail lagi, supaya ketika pembelajaran saya sudah dapat mengetahui bahwa anak ini maunya kayak gini, anak ini maunya kayak gini, seperti itu Pak. Oh ya baik Ibu, dalam proses antara saya dan Ibu ini, kira-kira dari diskusi ini apa yang Ibu dapatkan dari diskusi ini? Yang saya dapatkan dari diskusi ini yang pasti pertama, saya dapat mengetahui kekurangan saya sebagai seorang guru, apa yang perlu saya tingkatkan lagi, terutama dalam melakukan keseharian dalam kelas Pak. Oke baik Ibu.
Mudah-mudahan dari hasil diskusi ini bisa dapat bermanfaat dan juga bisa dapat diterapkan, sehingga hal-hal yang memang cenderung atau memang di dalam proses pembelajaran menjadi kendala bisa dapat teratasi. Siapa? Oke, baik Ibu. Ya, Pak. Terima kasih banyak atas diskusinya, waktunya untuk bisa bersama dengan saya melakukan diskusi terkait proses yang dilaksanakan tadi. Oke, baik. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Baik Pak, tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan Bapak dan dengan coach terkait proses coachingnya. Ada beberapa catatan, namun sebelum saya sampaikan, saya ingin menanyakan beberapa hal. Boleh ya Pak ya? Iya, boleh Pak. Boleh. Nah baik Pak, untuk yang pertama ini apa yang sudah Pak lakukan tadi saat melakukan coaching dan juga apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching tadi Pak? Oh iya. Untuk yang sudah saya lakukan pada saat coaching tadi, yaitu saya sudah menerapkan prinsip coaching yang berupa kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching, kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi adalah menggunakan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bobot. Ya. Ya, jadi yang sudah Pak sampaikan itu memang cocok dengan hasil catatan saya Pak ya. Jadi catatan saya memang Pak sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan. Itu terbukti ketika Pak mengobrol dan merasa setara. Tidak ada perbedaan, serta kemudian juga sudah melakukan apa yang namanya proses kreatif. Di mana Pak berusaha untuk menggali kreativitas dari coach untuk memaksimalkan apa yang dirasakan dan memaksimalkan pertanyaan-pertanyaan untuk disampaikan. Kemudian yang paling penting dari proses tadi, saya juga mencatat bahwa Pak sudah menggunakan percakapan dengan alur tirta, di mana Pak tadi memulai dengan tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana dan tanggung jawab. Alhamdulillah Pak, secara gambaran umum dari catatan saya, Pak tadi sudah melakukan proses coaching dengan baik. Ya, memang Pak luar biasa Pak. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Ya. Jadi yang terakhir nih Pak, ada pertanyaan berdasarkan hasil coaching tadi Pak. Kira-kira kompetisi apa lagi yang ingin Pak kembangkan berdasarkan proses coaching tadi Pak? Ya, jadi kompetisi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran, kemudian kehadiran penuh, yang mana mungkin tadi seharusnya saya menggunakan mungkin salah satu teknik stop agar coach merasa nyaman dan dalam mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang memang dihadapinya. Oh, ya. Oke, baik. Kehadiran penuh memang atau present itu Pak menjadi harapan agar bisa lebih dikembangkan ya Pak ya. Iya. Oke, saya berdoa semoga teknik ini juga bisa segera Pak maksimalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tidak hanya kompetensi ini saja, tapi juga kompetensi yang lain untuk semakin tajam dalam memberikan sebuah pelayanan mengcoaching terhadap mitranya dengan baik Pak ya. Oke, baik. Agar nantinya ke depan kita ketika memberikan proses coach juga bisa sesuai dengan harapan yang diharapkan dalam paradigma coaching ini Pak, terutama dalam penyampaian pelayanan coach, yaitu tetap berpegang teguh pada alur tirta Pak ya. Oke, terima kasih Pak, sebuah proses yang sangat luar biasa, semoga bisa berdampak bagus untuk Pak dan teman-teman guru lainnya ke depan Pak. Terima kasih Pak, terima kasih. Oke, baik, saya akhiri supervisi saya ini dengan ucapan terima kasih Pak atas kerjasamanya. Sama-sama. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah baik. Iya. Jadi perasaannya gimana sekarang? Sangat baik. Sangat baik.
Bapak, terkait dengan hasil pengamatan saya tadi, sepertinya ada sesuatu yang tidak sesuai atau mengganjal sama Bapak. Kira-kira Bapak bisa berbagi sama saya, Pak? Bisa. Iya Ibu, sebenarnya dari pagi sampai siang ini saya terganjal dengan satu masalah yang terjadi di kelas. Ya. Kebetulan siswa satu ini dia kemarin kan tidak sempat selesaikan tugas. Kemudian saya menyampaikan kepadanya untuk menyelesaikan tugas, tapi sampai sekarang pun dia tidak hadir. Setelah saya mengecek ke kelas, ternyata alasannya dia sedang dimarahi oleh orang tuanya. Ya, seperti itu. Padahal dia siswa terbaik menurut saya. Ya, begitu. Oke, baik Pak. Sebelum kita lanjut nih, kira-kira Bapak bisa tahu kenapa atau tujuan apa sampai kita melakukan percakapan seperti ini, Pak? Saya berpikir mudah-mudahan dengan percakapan singkat ini bisa memberikan solusi, mengarahkan saya untuk bisa memberikan solusi bagaimana bisa mengembalikan anak itu ke sekolah untuk dapat menyelesaikan tugasnya dan mengikuti pelajaran sebagaimana mestinya. Oke, baik Pak. Apakah Bapak sudah melakukan pendekatan, boleh saya tahu, dengan si anak tadi, Pak? Iya, sebenarnya banyak hal yang pernah saya bicarakan dengannya. Cuman karena memang anak ini adalah anak, kita istilahnya anak terpelihara, bukan di orang tua kandungnya, sehingga memang sering dia merasa dikucilkan, kasih sayangnya tidak terbagi rata kepadanya. Jadi dengan sendirinya dia merasa minder di dalam keluarga sendiri. Hal itu bisa yang menyebabkan dia tidak aktif di sekolah. Demikian, Bu. Kalau seperti itu, kira-kira tindakan apa yang pernah Bapak lakukan terhadap anak ini? Boleh saya tahu, Pak? Kemarin saya sudah berusaha untuk mengadakan pendekatan dengan anak tersebut untuk menggali informasi dari anak itu. Kemudian saya juga sedang berusaha untuk menggali informasi dari orang tua tiaranya untuk bisa menemukan apa sebenarnya masalahnya. Dan masalahnya itu adalah rasa minder dari anak itu sendiri. Dia tidak merasa bahwa dia betul-betul disayangi. Selain melakukan menggali informasi dari orang kerabat terdekatnya, maksudnya seperti apa ya? Kerabat terdekatnya, apalagi yang pernah Bapak lakukan? Saya juga pernah menggali informasi dari teman-temannya tentang kehidupan anak itu sendiri di lingkungannya. Kemudian teman-temannya memberikan jawaban bahwa anak itu sebenarnya baik, cuma dia tidak terasa di rumah. Nah, masalahnya dia sering tidak diperlakukan sebagaimana anak sendiri di rumah. Ya. Kalau sudah seperti itu, kira-kira tindakan selanjutnya yang akan Bapak lakukan? Iya, jadi saya berpikir saya harus mengadakan pendekatan ulang dengan orang tuanya untuk dapat menggali informasi, kemudian bisa meyakinkan orang tua bahwa anak itu adalah anak baik juga, sebenarnya anak yang berprestasi di sekolah. Cuma karena kasih sayang dari mereka saja yang kurang sehingga menyebabkan dia merasa minder. Oke, kalau sesuai dengan apa yang Bapak sampaikan itu, kira-kira berarti Bapak akan melakukan tindakan yang apa lagi selain yang tadi, yang lebih pas, yang lebih mengena begitu, Pak? Saya berpikir tindakan yang lebih pasnya lagi, saya akan mempertemukan anak itu dengan orang tuanya untuk berbicara dari hati ke hati secara terbuka, sehingga rasa minder dan kepercayaan dari anak itu bisa muncul dengan sendirinya, dan kasih sayang dari orang tua itu bisa diungkapkan kepada anak itu juga. Oke. Jadi terkait dengan yang tadi, Pak, kira-kira kapan Bapak akan melakukan hal itu? Dalam waktu secepatnya. Dan saya berencana setelah mungkin 1-2 hari ke depan saya akan mengadakan pendekatan itu. Oke, baik Pak. Kalau begitu harapan saya ke depannya
semoga apa yang Bapak harapkan dapat terwujud ya Pak. Terima kasih. Baik, dari hasil diskusi tadi kita bersama, apa yang Bapak dapat simpulkan dari diskusi ini? Yang dapat saya simpulkan bahwa setelah percakapan singkat ini, ternyata ada solusi untuk menyelesaikan masalah. Harapannya ke depan seperti apa nih Pak? Semoga anak itu bisa kembali ke sekolah dengan nilai sebagaimana teman-temannya yang lain, supaya bisa mendapatkan pelajaran dan melaksanakan tugasnya sebagai murid dengan baik. Oke, baik Pak. Baik, terima kasih Pak. Apa yang Bapak sampaikan itu sudah sangat baik sekali. Harapannya ke depan mungkin akan lebih baik lagi. Semoga anak yang memang tadi yang Bapak harapkan itu bisa menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih. Oke Pak, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Baik Ibu, Iya Pak. terkait dengan hasil pengamatan saya yang sudah saya amati antara Ibu sebagai coach dengan coach tadi, ada beberapa catatan yang memang sudah saya catat. Iya Pak. Kemudian sebelumnya ada hal yang memang ingin saya tanyakan, apakah boleh? Boleh Pak, Oke, silakan. baik. Untuk yang pertama, kira-kira apa yang Ibu lakukan tadi? Sudah melakukan coaching dan juga dari pertanyaan Ibu tadi sudah mengarah, namun kira-kira ada hal apa yang Ibu sebagai coach terhadap coach tadi, kira-kira ada hal apa yang Ibu sudah dapatkan? Baik, hal yang saya peroleh yang pastinya dari proses coaching itu sendiri kan kita menggali informasi terkait dengan permasalahan yang diperoleh oleh si coaching. Yang saya lakukan tadi dengan menggunakan alur tirta Pak. Seperti itu. Sudah baik. Jadi itu sesudah yang Ibu sampaikan sudah sesuai dengan apa yang saya catat tadi. Kemudian yang Ibu lakukan tadi sudah sesuai terkait dengan kemitraan. Ya. Sudah secara tidak membuat perbatasan antara coach dengan coachnya. Itu sudah bagus sekali. Dari hal-hal yang memang Ibu juga sudah menggali daripada coach sehingga dia memunculkan ide-ide yang dari secara langsung dari pribadi si coach, kemudian dia bisa dapat mengungkapkan hal-hal yang masih mengganjal atau masalah-masalah yang terdapat pada dirinya. Sudah alhamdulillah itu. Kemudian kira-kira kedepannya Ibu sebagai coach akan melakukan yang seperti apa sehingga kedepannya mungkin yang perlu saya lakukan untuk meningkatkan kompetensi saya itu mendengarkan aktif lagi, kemudian lebih banyak pertanyaan-pertanyaan berbobot yang harus saya siapkan Pak. Oke, baik Ibu, ini ada pertanyaan terakhir. Jadi berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Iya, yang ingin saya kembangkan yaitu saya akan berusaha untuk menghadirkan sepenuhnya atau presence, kemudian mendengarkan aktif supaya apa yang disampaikan oleh si coach tadi dapat saya respon dengan baik Pak. Oke, baik. Tadi Ibu sudah sampaikan bahwa hal yang Ibu lakukan yang pertama itu melakukan presence, Iya. kemudian menggunakan alur tirta tadi sudah yang disampaikan oleh Ibu. Alhamdulillah sudah bagus, baik sekali yang Ibu sampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi sehingga para coach juga bisa memberikan masalah-masalah secara luas tanpa ada hambatan. Kemudian kira-kira teknik yang apakah tadi Ibu merasa ingin melakukan teknik stop, bagaimana supaya para si coachnya itu bisa merasa nyaman? Iya Pak, betul. Oke, baik. Jadi kedepannya mungkin
teknik-teknik seperti teknik stop itu perlu dilakukan agar kenyamanan itu akan tercipta sehingga ada saling keterbukaan. Oke, baik, terima kasih luar biasa Ibu yang Ibu sudah lakukan. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa kedepannya berjalan dengan baik. Terima kasih ya Ibu atas Sama-sama Pak. kesempatan dan waktunya yang sudah Ibu siapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selalu semangat Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mahidin, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, perasaannya bagaimana? Sangat senang. Alhamdulillah baik. Hari ini sebagai advisor saya akan mengamati proses coaching Bapak sebagai coach dengan coachingnya Bapak nanti. Siap. Baik Pak, sebelum melakukan proses coaching, yang pasti Bapak harus tahu kompetensi inti yang akan dicapai, kemudian tahapan-tahapan yang harus dilakukan sebagai seorang coach dalam melakukan proses coaching bersama coachingnya. Dalam hal ini alur tirta yang Bapak sudah pelajari harus Bapak terapkan dalam proses coaching, Bapak ya. Nah, terkait dengan kompetensi yang akan Bapak terapkan pada saat coaching nanti, kira-kira dari 3 kompetensi antara presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, kira-kira poin mana yang menurut Bapak yang nanti akan Bapak lakukan atau Bapak kembangkan? Yang akan saya lakukan itu kompetensi apa namanya pertanyaan yang berbobot dan apa kehadiran penuh. Ya baik, Bapak, yang perlu Bapak ingat bahwa dalam proses coaching hal yang perlu Bapak perhatikan adalah proses kemitraan ya Pak ya. Jadi dimana ketika Bapak melakukan proses coaching bersama coachingnya harus ada kemitraan agar apa yang diharapkan dapat terpenuhi, karena harus ada saling keterbukaan antara si coach dan si coachnya. Oke Pak, baik Bapak. Jadi yang poin penting di sini yang saya akan perhatikan itu adalah Bapak harus memberikan pertanyaan yang berbobot serta menghadirkan sepenuhnya kehadiran Bapak dalam melakukan coaching. Oke. Baik Pak, itu sementara dari saya. Selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada Bapak untuk melakukan coaching bersama coachingnya Bapak. Selamat menjalankan Pak. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Apa kabarnya hari ini Pak? Pak, bagaimana perasaan Bapak? Perasaan saya pada hari ini saya merasa ada sedikit galau Pak, terkait saya punya permasalahan yang saya hadapi terkait dalam proses pembelajaran saya di kelas. Jadi Bapak bersediakah Bapak untuk meluangkan beberapa waktu ke depan untuk kita bicarakan bersama? Iya, siap. Oke Pak. Apa kira-kira yang Bapak harapkan dari percakapan ini Pak? Saya harapkan dari percakapan ini paling tidak ada hal yang saya bisa hal baru untuk yang saya bisa dapatkan untuk bagaimana saya bisa mengatasi permasalahan saya yang sedang saya hadapi. Oh iya, baik Pak. Baik, jadi Bapak punya masalahnya itu kira-kira sesuai Pak ya? Iya. Oh, iya. Kira-kira menurut Pak, apa yang menyebabkan siswa itu dia tidak hadir sebagaimana mestinya Pak? Jadi ketika saya melakukan proses pembelajaran, anak itu dia sering terlambat. Jadi dia terlambat itu ketika saya tanya kepada dia, alasannya bahwa dia selalu tidurnya telat sehingga dia bangun paginya sedikit terlambat. Kira-kira apa yang menyebabkan dia selalu tidur telat itu Pak? Jadi ketika saya menanyakan dan menelusuri, ternyata dia itu salah satu tulang punggung keluarga sehingga dia sering mengikuti para nelayan ke laut sampai berlarut malam untuk mencari ikan, karena dimana juga salah satu orang tua yaitu ayahnya sudah meninggal. Oh gitu, jadi dia yatim ya Pak ya? Iya. Selain itu adakah hal-hal lain yang memang mempengaruhi dia juga Pak? Iya. Hal-hal lain yang sangat mempengaruhi dia itu yaitu diantaranya karena dia juga
mahasiswa yang broken home, sehingga pada saat proses pembelajaran dia jarang mengikuti karena sering terlambat, karena yang tadi yang saya katakan tadi bahwa dia mengikuti nelayan sebagai seorang pelampung. Kemudian salah satu orang tua yaitu ibunya karena salah satu faktor mengkali keterbelakangan pendidikan yang kurang sehingga kurang memperhatikan juga. Baik, Pak, ya. Berarti masalahnya anak dari broken home, kemudian dia harus mencari nafkah juga, Pak, ya. Kira-kira rencana apa yang Bapak ingin lakukan supaya bisa paling tidak mengurangi masalah yang dihadapi oleh anak tersebut, Pak? Jadi saya punya rencana untuk melakukan pendekatan terhadap anak tersebut, kemudian bagaimana mengurangi bebannya dengan memberikan masukan, dukungan baik itu moral maupun secara finansial untuk bagaimana bisa membantu dia sehingga mengurangi dia punya beban sebagai tulang punggung keluarga, sehingga dia bisa dapat melakukan kegiatan sekolah seperti mana mestinya. Artinya Bapak sudah bisa menyelesaikan masalahnya, Pak, ya. Oke, baik. Kira-kira kapan Bapak ingin melaksanakan itu? Ya, setelah saya berdiskusi ini, insya Allah dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya atau minggu-minggu ke depan saya sudah mulai melakukan pendekatan-pendekatan tersebut. Harus cepatnya, Pak, ya, supaya anak itu kembali ke sekolah. Saya berpikir bahwa apa yang ingin Pak sampaikan sudah disampaikan, kemudian solusinya juga sudah Pak dapati, kemudian rencana juga sudah jelas. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan, Pak, ya, supaya bisa bermanfaat kepada anak itu. Demikian apa yang kita bicarakan, mungkin bisa kedepannya bisa bermanfaat, Pak, ya. Oke, baik. Setelah percakapan ini, apa yang Pak rasakan? Jadi saya sudah merasa lega Ya, terkait dengan hal-hal yang tadi saya dari awal saya sampaikan juga pada diri saya. ya, Setelah berdiskusi dengan ada timbul masukan-masukan dan ide-ide baru yang timbul dari proses diskusi ini, sehingga saya merasa senang. oke, baik. Oke, baik, Pak. Kalau Pak sudah merasa senang, berarti insya Allah mudah-mudahan bisa dilaksanakan secepatnya, Pak, ya. Iya, Pak. Terima kasih. Saya rasa demikian, Pak. Terima kasih atas waktunya. Semoga bisa bermanfaat, Pak, ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama, Pak. Assalamualaikum. Baik Pak, ketemu lagi Pak. Ya. Nah, Siap. terkait tadi dengan proses coachingnya Bapak, alhamdulillah saya sudah melakukan pengamatan dan yang saya lihat proses coaching yang Bapak lakukan bersama coach tadi sudah sesuai dengan apa yang Bapak sampaikan di awal tadi. Poin-poinnya yaitu tentang yang kehadiran penuh atau presence sama pertanyaan berbobot. Dan dua hal itu sudah Bapak lakukan sehingga si coach tadi dapat menyampaikan apa yang menjadi permasalahannya beliau, coach tadi. Pertanyaan-pertanyaan yang Bapak sampaikan juga sudah sangat bagus sehingga dapat menimbulkan si coach agar dapat menyampaikan secara mendetail hal-hal yang perlu disampaikan tanpa menutupi, karena di yang saya lihat tadi Bapak melakukan kemitraan, jadi bersifat open minded, artinya Bapak melakukan keterbukaan antara si coach tadi, akhirnya tidak ada kesenjangan dan beliau bisa menyampaikan unek-uneknya secara leluasa. Nah, baik Pak, dari kedua hal yang tadi, apa yang sekarang yang lebih Bapak fokuskan ke depannya agar bisa lebih baik lagi? Kalau menurut saya yang ingin saya kembangkan ke depannya itu adalah mungkin soal kehadiran penuh. Karena menurut saya kalau kita hadir penuh berarti coach merasa lebih diperhatikan, sehingga dia berani untuk mengemukakan unek-uneknya dan bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Berarti terkait pertanyaan bobot, kalau menurut saya sudah, karena Bapak sudah melakukan sesuai dengan alur cerita yang tadi Bapak sampaikan, mulai dari tujuannya apa, kemudian
kemudian identifikasi masalahnya, aksi nyata, dan apa yang harus si coach lakukan ke depannya. Baik Pak, harapannya semoga kedepannya Bapak bisa lebih meningkatkan kemampuan Bapak dalam melakukan proses coaching, sehingga imbasnya kepada seluruh warga sekolah, terutama Bapak Ibu guru atau rekan sejawat, dapat dilakukan dengan baik, dan Bapak dapat mengetahui permasalahan-permasalahannya mereka, sehingga mereka dapat menemukan solusi yang baik untuk perbaikan ke depannya. Oke Pak, harapannya seperti itu. Semoga kedepannya kita semua menjadi lebih baik lagi dan dapat memperhatikan pendidikan di masa yang akan datang. Terima kasih Pak, tetap semangat dan jangan pantang menyerah. Siap. Sekian dari saya, mudah-mudahan proses coaching ini dapat menjadi motivasi dan pengalaman yang mendatang. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat Pak. Terima kasih sama-sama Ibu.